Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas belajar mengenai Rapid Miner. Ya. Pada video-video sebelumnya sebenarnya kita sudah sempat belajar beberapa metode data mining atau metode AI seperti KNN, Decision Tree, naive Bayes gitu kan ya, yang diimplementasikan menggunakan Rapid Miner ya. Pada video kali ini kita akan fokus untuk mencoba membandingkan ya. Jadi gimana sih cara melakukan komparasi atau perbandingan algoritma ya dengan memanfaatkan Rapid Miner ya. Perlu dipahami juga gitu kan ya, dalam proses perbandingan pasti kita bicara mengenai ukuran perbandingan ya. Performa dari algoritma itu mau diukur pakai apa. Ada banyak sekali metode atau ukuran yang bisa digunakan ya. Salah satunya ada akurasi, misalnya akurasi, presisi, recall. Kemudian ada ROC ya, ada AOC ya, ada RMSE dan sebagainya gitu kan ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan menjelaskan setiap ukuran tersebut gitu ya. Tapi kali ini kita akan gunakan ukuran yang paling umum ya, dikenal ya, yaitu akurasi ya. Nanti kita bisa sajikan dalam bentuk conversion metric ya, sebagai luaran dari komparasi tersebut gitu ya. Nah, untuk melakukan komparasi tentu yang pertama yang harus kita siapkan adalah data ya, dataset gitu ya. Kita akan mencoba melakukan prediksi elektabilitas caleg ya. Ini dataset sudah dipersiapkan ya, linknya nanti juga saya berikan di deskripsi dari video ini ya, jadi bisa diunduh, kemudian nanti bisa dicoba langsung di Rapid Miner di komputer teman-teman semua ya. Oke, kita akan mulai gitu ya. Pertama kita akan import data, nanti kita perlihatkan datanya seperti apa. Import data. Sebentar, kita tunggu agak lambat sepertinya. Oke, baik. Import data, kemudian kita ambil bisa dari database ini yang sudah terimport atau dari komputer. Ya, saya contohkan yang dari komputer. Oke, baik. Cari datanya. Kebetulan datanya dalam bentuk Excel ya. Kita akan gunakan data pemilu KPU .sls ya, dalam bentuk Excel. Kita next saja. Ya, sebenarnya alangkah baiknya teman-teman lihat dulu ya data di Excel-nya ya. Jadi dibuka pakai Excel dulu untuk bisa memahami kolom-kolom atau struktur dari data itu sendiri, karena data understanding atau pemahaman terhadap data itu menjadi bagian penting dari proses data mining maupun AI gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan data, kita awalnya itu harus kita memahami data itu sendiri gitu kan ya. Oke, kita bersabar sedikit ya, sepertinya agak sedikit lama membuka datanya. Ya, ini data sampel ya, sebenarnya data pemilu pilkada ya tepatnya ya, ya tahun sebelumnya gitu kan, tahun 2009 ya, pemilu tahun 2009 gitu kan ya, yang nanti kita bisa manfaatkan untuk memprediksikan elektabilitas dari caleg.
Oke, sudah muncul. Maaf lama. Maklum komputer nyala lagi kerja berat sepertinya. Nah, ini pertama ada beberapa atribut di sana ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, dan 11 ya. Atribut ke-11 ini kita bisa jadikan sebagai label karena di sini terpilih atau tidaknya berdasarkan suara, nomor urut, daerah pemilihan, jumlah pemilih, suara, nomor urut dan sebagainya gitu ya. Ini apa namanya, atributnya. Nah, dari atribut ini sebenarnya ada beberapa atribut yang kadang kita harus reduksi, tidak perlu kita ini apa namanya, kita sertakan. Contoh misalnya di sini nama calon ya, nama calon legislatif ya. Saya kira nama calon itu tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan apakah itu terpilih atau tidak gitu ya. Nah, ini nama ini kita bisa reduksi nanti, nggak usah kita sertakan lah gitu ya. Karena ini ya sifatnya memang dan tidak ada yang tidak mempengaruhi ya, secara umum ya, secara logika gitu, nama tidak mempengaruhi apakah dia terpilih atau tidak. Mungkin jenis kelamin masih tetap kita bisa sertakan karena kan bisa jadi jenis kelamin itu ada orang yang gender ya, jenis kelamin, oh saya mau yang terpilih yang perempuan dan sebagainya gitu ya. Oke, kita akan nanti tidak menyertakan nama ya. Di tahapan berikutnya kita bisa memilih itu gitu ya. Kita next. Oke, loading data. Nah, di sini kita bisa tentukan ya, nama partai bolehlah kita sertakan. Nah, nama kita bisa exclude ya, jadi nama calon caleg kita bisa exclude. Nah, sehingga nanti kolom ini tidak disertakan. Yang lain kita bisa tetap sertakan. Nah, khusus untuk yang terakhir di sini, ini kita jadikan label ya. Ini terpilih atau tidak kita jadikan nanti change rule-nya kita jadikan sebagai label. Ya, sebenarnya nanti kalau dilakukan belakangan nggak masalah ya. Tapi kita lakukan ini gitu ya, kita jadikan label. Oke ya, jadi nanti ini yang menjadi target dari kelasnya. Next ya, kemudian kita suruh simpan di mana? Kita simpan di sini, data pemilu KPU 2009. Ya, kemudian kita finish. Oke, dia akan bekerja untuk mengimport data tersebut. Nah, baik. Nah, ini dia. Ya, datanya sudah terimport ya. Ada 425 data. Satu spesial atribut, ada 9 atribut. Kalau mau lihat statistiknya juga boleh gitu kan ya. Oh, terpilih atau tidak, variasinya ada iya atau tidak. Kemudian di sini ya ada statistiknya lah ya, value-nya, kemudian variasi value-nya, termasuk komposisinya dan sebagainya gitu kan ya. Ada berapa yang terpilih, ada berapa yang tidak ya. Misalnya mana terpilih atau tidak itu ada 377 yang tidak dan ada 48 yang terpilih. Oke, baik. Kita langsung ke algoritmanya sekarang. Ini saya close dulu biar oke. Nah, kita kembali ke desain. Sekarang kita import ya data pemilu tadi, kita drag aja dari yang sudah tersimpan di repositorinya si RapidMiner. Kita drag ya, cukup semudah itu. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan algoritmanya. Nah, kita akan coba ini dulu apa namanya, menerapkan satu algoritma dulu ya, sebelum nanti kita bisa menerapkan beberapa algoritma gitu ya. Oke, kita akan cari operator cross validation ya. Cari cross validation ya, kita akan gunakan metode cross validation.
Ya, cross validation itu apa? Jadi data itu akan dibagi menjadi data testing dan data training secara otomatis berdasarkan komposisi ya. Misalnya cross validation kalau number of fault itu 10, maka data akan dibagi 10 ya. Satu bagian itu akan jadi testing, sisanya akan menjadi training. Ya, nanti bagian yang lain akan diacak gitu ya, akan diputar sebanyak 10 kali ya. Satu bagian akan jadi testing ya, bagian yang lain akan jadi training dan sebagainya. Oke, baik, kita akan hubungkan ini, kemudian kita akan buka cross validation, kita bisa hubungkan ini ya, modelnya, kemudian performance-nya boleh kita hubungkan ya. Oke, kemudian kita akan buka di dalamnya. Nah, bagian training ini pakai algoritma apa? Nah, kita pilih coba pakai decision tree ya. Pakai decision tree. Kita hubungkan. Nah, kemudian untuk testingnya ya, performance testingnya ya, kita apply model dulu. Ya, apply model itu biar nanti dilakukan proses testing itu gitu ya. Testing ini univariate, kemudian kita ukuran performance-nya kita pakai operator performance. Nah, tapi yang classification ya, kita pilih performance yang classification. Oke, kita geser biar lebih lega. Ini masuk sini, kemudian performance-nya kita bisa tampilkan ya. Performance-nya, example datanya boleh, ini example data boleh ditampilkan, boleh juga tidak. Nah, performance-nya kita bisa pilih di sini, pakai apa, akurasi, classification error, atau yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita pakai akurasi aja ya. Kita pakai akurasi untuk melihat kualitas dari algoritma decision tree. Oke, baik, saya kira ini sudah lengkap. Kemudian kita kembali ke proses, ini juga sudah lengkap. Kita coba jalankan dulu ya, mudah-mudahan tidak ada yang error. Nah, langsung dimunculkan di situ hasilnya ya, ternyata akurasinya 92,21%. Ini adalah tabel conversion metricnya. Jadi kalau ditanya tabel conversion metricnya ya ini gitu ya, ada true positif sama true negatif gitu ya. True positifnya predicted tidaknya itu ada 359 yang benar ya, true negatifnya ada 33 yang benar gitu kan ya, sisanya salah, sehingga kalau dihitung akurasinya 92,21. Oke, nah tapi ini baru satu algoritma ya. Nah, tujuan kita adalah mau mengkomparasi berapa? 3 algoritma deh. Nah, 3 algoritma. Kita sudah pakai decision tree, kemudian nanti kita bisa algoritma yang lain ya. Kita pilih aja mungkin KNN sama naive Bayes ya, yang paling banyak ya. Oke, ini kita rename boleh gitu ya. Jadi boleh teman-teman merename namanya biar nanti jelas gitu ya. Cross validation untuk DT ya, decision tree ya, atau nggak usah pakai cross biar nggak terlalu panjang ya, decision tree. Oke, kemudian nah kita bisa copy paste nih ya, jadi daripada setting awal lagi kita bisa copy, kita paste. Oke, kemudian ini untuk yang kedua nanti, kemudian nah yang ketiga nantilah kita ya. Ini kita akan coba rename ini KNN ya. Nah, lalu bagaimana ini datanya bagaimana? Datanya dari sini ya, dari KPU juga gitu kan ya, dari data KPU ya. Nah, kita bisa nah kan nggak bisa. Nah, ini ada operator namanya multiply ya, nanti muncul ya. Nah, multiply ini jadi otomatis kalau ada 2 operator ini kita bisa multiply, kayak semacam datanya di ini ya, di duplikasi lah gitu kan ya. Ini biar agak rapi, ini saya nah ini ke sini. Oke.
Jadi input datanya dimultiply ya, kemudian yang satu masuk ke KNN, yang satu masuk ke DT. Ya, ini juga kita bisa performance, kita bisa resultnya gitu kan ya. Modelnya boleh dimunculkan, boleh juga tidak ya. Ini biar lebih singkat saya hapus gitu ya. Model itu kalau decision tree itu menampilkan ininya, tree-nya ya. Oke, nah kita belum setting KNN di dalamnya. Oke, kita double klik di sini. Nah, kita ganti operator decision tree ini menjadi KNN. Nah, KNN, kemudian hubungkan dengan model ya. Settingan yang lain saya kira sama ya. Nah, cuman ini kita bisa rename juga ya. Rename operator performance untuk KNN gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi ya. Kemudian ini kita akan duplikasi lagi, kita copy ya. Kemudian untuk algoritma ketiga, oke, kita paste. Nah, berikutnya yang ketiga kita akan menggunakan, kita rename dulu naive Bayes ya, NB. Oke, kita hubungkan datanya, lalu kita hubungkan performance-nya ke hasil, lalu kita double klik, ini ganti dengan naive Bayes. Ya, operator-operator ini juga teman-teman bisa ganti settingan-settingannya ya. Kalau memang ada settingan parameternya boleh diganti-ganti ya. Tapi kali ini kita default saja dulu. Ini performance-nya kita rename menjadi NB. Nah, saya kira itu gitu ya. Kita kembali ke proses, sudah lengkap semua, ada 3 algoritma ya, DT, KNN dan NB. Kita coba running. Nah, langsung nongol gitu kan ya. Oke, jadi sudah dimunculkan hasilnya ya. Ini performance untuk NB naive Bayes ada 88% ya. Jadi teman-teman bisa bikin tabel nanti gitu kan ya untuk memperbandingkan itu ya. Kemudian ini performance dari KNN itu ada 90,82% ya. Kemudian yang ini adalah performance untuk DT ya, tadi decision tree ada 90,11%. Oke, berarti yang menang adalah KNN ya kalau dari sisi akurasi dibanding naive Bayes maupun decision tree. Jadi KNN yang terbaik gitu kan ya. Oke, untuk data ini gitu kan ya. Ini kita lakukan komparasi, kemudian kita tambahkan tabel perbandingan ya. Boleh seperti itu. Nah, selain itu bisa juga kalau kita mau mengetes ya, apakah hasil akurasi tadi itu valid atau tidak ya, itu kita bisa tes dengan operator namanya t-test ya. Ini sebenarnya tes statistik ya. Ini signifikansi tes namanya. Jadi performance tadi itu signifikan atau enggak, kita bisa tes gitu kan ya. Kita masukkan semua, jadi ini kita alihkan semua ke sini ke t-testnya ya, agar nanti kita bisa perbandingan ya. Kemudian signifikansinya kita tampilkan, performance-nya masing-masing juga boleh ditampilkan, boleh juga tidak ya. Kalau mau tahu akurasi masing-masingnya boleh kita tampilkan performance-nya, kalau tidak ya tidak gitu kan ya. Silahkan, tapi ini kita coba pakai t-test untuk mengetes apakah akurasi atau hasil dari perhitungannya itu valid atau tidak, signifikan atau tidak ya. Diperbandingkan lah intinya masing-masing metode kita jalankan. Oke, nah ini signifikansi tes ya. Ya, signifikansi tes itu kalau dia akan diterima ya, perbandingan algoritma itu akan diterima kalau misalnya alfanya di bawah 0,05. Nah, di sini terlihat bahwa tes signifikansi tesnya tidak ada yang di bawah 0,05.
Nah, sehingga antara algoritma satu dengan algoritma yang lain itu tidak secara perbandingannya sebenarnya tidak signifikan ya, perbedaannya. Ya, perbedaannya tidak ada yang menonjol lah gitu kan ya, antara perbandingan satu dengan perbandingan yang lain, tidak saling mempengaruhi ya. Oke, oleh karena itu maka bisa didasarkan pada akurasi saja. Jadi bisa didasarkan pada akurasi saja. Nah, di hasil yang lain terkadang bisa jadi proses itu ada yang signifikan. Nah, kalau ada yang signifikan berarti kita bisa, walaupun mungkin akurasinya lebih kecil, maka proses pembandingnya itu bisa diutamakan yang signifikan tadi ya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin hal-hal yang lain yang mungkin masih kurang jelas atau kurang bisa dipahami ya, bisa diskusi dan juga tanya jawab ya. Boleh komentar di video ini atau bisa juga dengan media yang lain. Tapi prinsipnya demikian gitu kan. Ini adalah cross validation untuk memperbandingkan antara DT, KNN dan naive Bayes gitu kan ya. Sebenarnya ada operator yang lain yaitu compare ROC. Jadi nanti komparasinya dalam bentuk grafik dengan ukuran ROC dan juga AUC ya, itu ada operatornya tersendiri. Tapi mudah-mudahan di video yang lain kita bisa membahas hal tersebut. Oke, baik, saya kira itu untuk belajar di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saksikan juga mungkin video-video lainnya terkait dengan rapid miner, data mining maupun AI ya di kanal YouTube saya ya, bisa dicari ya, dan tersedia di deskripsi video ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.